Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini tentang model bisnis ya, atau bisnis model. Nah, nanti di akhir saya akan sedikit juga ya mereview, wawancara kalian ya, karena saya sedikitnya udah melihat sebagian. Kita mulai ya tentang model bisnis. Nah, di sini apa itu model bisnis? Nah, di sini kuncinya menggambarkan alasan bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Nah, di sini poinnya itu menggambarkan. Nah, jadi gimana bisa tergambarkan model bisnis? Karena kita sering dengar model bisnis. Nah, tapi kan kalau orang awam bingung, model bisnisnya seperti apa? Bagaimana bisa digambarkan? Jadi harus ada visualisasinya. Nah, jadi secara visualisasinya itu, bisa menggunakan alat bantu yang dinamakan bisnis model kanvas. BMC ya. Jadi bisnis model kanvas. Ya, dia itu kerangka, sebuah alat atau tools untuk menggambarkan model bisnis. Nah, kita bicara dulu sejarah model bisnis. Nah, ini ada 3 tahun, 94, 2002, 2005. Nah, ke tahun 94 dulu. Nah, jadi mulai definisi model bisnis itu dimulai sejak tahun 1994. Nah, itu pertama kalinya dikenakan oleh Peter Drucker, seorang ahli ekonomi, tentang teori bisnis. Jadi dia di sebuah artikel untuk Harvard Business Review. Nah, dia menuliskan model bisnis itu. Jadi awalnya teori bisnis itu dia menjelaskan bahwa teori bisnis itu adalah serangkaian asumsi tentang apa yang akan dan tidak akan dilakukan bisnis. Intinya seperti itu. Itu tahun 94 itu ya intinya. Jadi di situ tuh intinya itu yang dikatakan oleh Peter Drucker tuh, jadi bagaimana nih perusahaan tuh gagal mengikuti perubahan kondisi pasar. Terus tugas mereka untuk mengidentifikasi pelanggan dan pesaing, nilai dan perilaku mereka. Jadi di situ bisa kegagalan perusahaan tuh yaitu gagal mengikuti perubahan kondisi pasar. Tugas mereka untuk mengidentifikasi atau menemukan pelanggan dan pesaing, cari nilai juga perilaku pelanggan. Nah, itu tentang kegagalannya itu di situ ceritakan ya. Makanya harus ada sebuah teori bisnis, model bisnis. Nah, tahun 2002, nah sini sebenarnya 2002 tuh masih kondisi krisis. Nah, itu ya masih tahun 98, 2002 masih. Nah, di sini seorang pengarang John Magreta. Nah, dia membangun definisi berdasarkan teori bisnis dari Peter Drucker. Nah, dia itu menyatakan bahwa model bisnis itu intinya itu hati cerita. Maksudnya itu cerita yang menjelaskan cara kerja perusahaan. Nah, itu jadi cara kerja perusahaan dari awal sampai akhir. Jadi model bisnis itu bisa menjawab pertanyaan. Nah, karena Peter Drucker itu kayak dia itu kasih pertanyaan. Nah, tadi kegagalannya kan nilai pelanggan. Nah, siapa pelanggannya? Nah, terus apa nilai pelanggan? Nah, di situ dijawab oleh John Magreta. Jadi dia yang mulai menjawab dari pertanyaan Drucker itu. Tuh, di situ ya. 2002. Nah, akhir 2005. Nah, di sini ada akhirnya tuh ada lagi ahli-ahli lain. Nah, di sini muncul Alexander Osterwalder. Nah, dia yang strategi Geyser. Nah, dia tuh dibuat kayak bisnis model kanvas pun dibuat oleh orang ini. Jadi dia itu seorang ahli teori manajemen yang bekerja sama dengan Yves Wigner, seorang ilmuwan komputer. Nah, itu untuk menciptakan bagaimana nih sebuah bisnis model kanvas, sebuah alat agar bisnis model ini bisa digambarkan atau divisualisasikan. Nah, ini buat oleh Alexander Osterwalder dan Yves Wigner. Itu tahun 2005. Itu sejarah dari model bisnis. Ya. Nah, sekarang alasan dulu kenapa harus menggunakan bisnis model kanvas. Ini ada 4. Ya. Pertama, create a shared language. Nah, di sini jadi intinya ada bahasa bersama. Sama kayak untuk menggambarkan kayak kan udah sering dengar mungkin. Oh dulu DFD. Nah, satu UML jadi harus ada bahasa yang oleh semua. Nah, sama untuk bisnis model kanvas juga harus ada bahasa yang digunakan bersama. Nah, itu. Nah, di sini tuh
bahasa bersama itu yaitu digunakan oleh bisnis model Kanvas. Jadi dengan konsep ini bahasa bersama itu memungkinkan kita dan mudah bisa menggambarkan terus memanipulasi juga model bisnis karena kan bisa jadi ada perubahan. Jadi itu. Nah, berikutnya yaitu simple, visual dan praktikal. Nah, jadi harus simple sampai kompleks, visual, tergambarkan dan praktikal. Nah, ini ada praktiknya juga. Intinya tuh. Nah, di sini ada kata simple. Nah, ingat berarti harus dibuat sederhana secara konsep. Ya, secara konsep itu harus dibuat sederhana, relevan. Tapi jangan sampai menyederhanakan kompleksitas dari fungsi-fungsi dari perusahaan yang disampaikan. Nah, jangan sampai yaitu kompleksitas dari fungsi perusahaan itu disederhanakan, tidak boleh itu ya. Nah, berikutnya ada discover opportunities, jadi menemukan peluang. Nah, di sini berarti harus buat daftar misalkan bagian-bagian dari misalkan usaha atau bisnis kita tuh tanpa tuh jadi apa saja misalkan digambarkan nih misalkan hubungannya seperti apa. Nah, hubungan seperti apa? Nah, di BMC ini bisnis model kanvas itu ada 9 blok. Jadi yang membangun bisnis model kanvas itu ada 9 blok. Nah, contohnya misalkan ada customer segment, customer relationship, channel, value proposition, ya ada key resource, key activities, key partner, ada juga revenue stream, cost, struktur. Jadi ada 9 itu. Nah, makanya di sini di discover opportunity menemukan peluang tuh harus memahami hubungan yang berbeda di antara yang tadi 9 itu. Berarti mereka berdiri sendiri, pasti ada hubungannya. Itu ya. Nah, berikutnya ada iterate quickly, berarti iterasi dengan cepat. Nah, sama, maksudnya iterasi cepat itu kan tadi hubungannya seperti apa. Nah, jadi prinsipnya seperti kita buat catatan tempel lah. Itu, tempel seperti apa. Berarti tempel lagi. Nah, hampir sama. Jadi model bisnis kanvas juga seperti itu prinsipnya. Tuh. Jadi yang penting apa tempel, tempel lah itu. Misalkan hasil tempel itu mewakili misalnya satu blok yang tadi dari 9 seperti itu. Jadi di sini bisa itu bisa berubah secara cepat. Itu berubah ya, tinggal ganti blok yang mana salah, kurang, ambil, tempel lagi yang baru seperti itu. Itu yang masuk dalam iterate. Nah, ini sekarang kita melihat tentang 9 blok yang ada di bisnis model kanvas. Nah, itu ya. Sini. Nah, jadi dari 9 itu dibagi tiga kriteria utama, yaitu ada desirability, viability, dan ya feasibility. Nah, yang termasuk desirability itu customer segment, customer relationship, channel, dan ada value proposition. Jadi ada 4 desirability. Nah, sedangkan untuk feasibility itu ada 3. Ada key activities, ada key resource, dan key partner. Jadi 3 ya, 4, 3 udah 7. Nah, sisanya viability itu ada 2. Yang revenue stream dan cost struktur. Itu ya. Jadi model bisnis itu ya, nampak itu seperti cetak birunya. Nah, ini seperti ini ya. Stability. Nah, stability keinginan, viability kelangsungan hidup, ya visibility berarti kelayakan. Di sini di pertanyaan contohnya disability, apakah customer pelanggan itu menginginkan? Nah, itu viability, apakah layak? Visibility menjawab pertanyaan, misalnya can we deliver it, bisa menyampaikan, bisa tersampaikan itu di bagian ya visibility. Nah, seperti ini yang tadi itu. Jadi ya, ada 4 customer segment, ini yang masuk desirability. Customer segment, value proposition. Nah, customer segment dan value proposition tuh nyambungnya bisa connect-nya itu lewat customer relationship dan channel. Dan berikutnya ada yang masuk ke feasibility, yaitu key activities, key resource, key partner. Jadi antara key activities dan key resource tuh ada key partners. Nah, selanjutnya ada viability, yaitu revenue stream dan cost struktur. Yang kita yang pertama dulu, ini yang desirability ya. Customer segment, jadi kepingan customer segment. Nah, sesuai namanya, segmen pelanggan. Nah, kalau di sini kan organisasi serve one or several customer segment. Organisasi itu melayani satu atau beberapa customer segment, nah itu ya intinya.
Jadi di sini tuh harus mendefinisikan berbagai kelompok orang atau organisasi yang ingin dijangkau dan dilayani oleh perusahaan di bagian blok customer segment ini. Ya. Jadi mendefinisikan berbagai kelompok orang atau organisasi, bisa satu atau beberapa. Jadi bisa satu atau lebih. Nah, dikatakan berbagai kelompok orang atau organisasi. Nah, jadi boleh orang atau organisasi yang ingin dijangkau dan dilayani oleh perusahaan. Kenapa? Karena inti dari bisnis itu adalah pelanggan. Makanya yang pertama itu target customer. Harus jelas dulu ya, itu siapa. Nah itu karena tanpa adanya pelanggan nggak mungkin ada yang namanya keuntungan, karena kan hasil akhir dari yang namanya bisnis itu untung, meraih untung. Gimana meraih untung kalau nggak punya pelanggan? Nah itu ya, kalau tanpa pelanggan perusahaan pasti tidak akan bertahan lama itu. Nah udah ada pelanggannya, nah di situ tinggal gimana pemuasan pelanggan dengan lebih baik di situ ya, jadi mempertahankannya seperti itu. Nah berikutnya value proposition. Nah ini sudah sedikit dibahas tentang proposisi nilai. Jadi menggambarkan kumpulan produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi di sini tuh kumpulan produk dan layanan yang kita ya, dari kita yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan tertentu yang tadi sebelumnya yang sudah didefinisikan sebelumnya gitu. Kenapa? Karena bisa dikatakan yang namanya proposisi nilai itu alasan. Alasan apa? Ya mengapa pelanggan bisa beralih ke satu perusahaan yang lain. Salah satunya dari proposisi nilai. Nah itu. Nah di sini juga bisa memecahkan masalah pelanggan atau memenuhi dari kebutuhan pelanggan itu sendiri. Itu ya. Makanya di sini ya, it seeks to solve customer problem. Nah itu ya. Misalkan permasalahan dari. Nah selanjutnya ada yang namanya customer relationship. Ini bukan relationship ya. Relationship. Ini salah satunya yang menghubungkan. Nah, dari gimana agar value proposition itu sampai ke customer segment, itu customer relationship. Nah jadi customer relationship atau dikatakan sebagai hubungan kan konsumen. Nah jadi di sini itu dijelaskan jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan segmen pelanggan yang telah ditentukan. Nah gimana, seperti apa nih jenis hubungannya? Seperti itu. Maksudnya seperti apa ya? Misalkan hubungannya tuh misalkan seperti hubungan pribadi atau seperti apa, atau otomatis, misalnya otomatis seperti apa ya, misalkan kayak perangkat lunak nanti kalau update otomatis seperti itu ya. Ya misalkan kalau saya pribadi seperti apa ya, misalkan ada yang namanya misalkan misalkan kayak ingin meningkatkan penjualan, nah upselling contohnya seperti itu. Jadi gimana nih menjaga customer relationship itu? Misalkan pelanggan tuh ingin nih, saya ingin meningkatkan penjualan, upsell, nah maka bisa ditawarkan, nah, seperti itu. Jadi menjaga hubungan seperti itu. Jadi nih saya pengen ada akuisisi apa, seperti apa, penambahan apa, nah itu bisa seperti itu contohnya itu ya, sama seperti itu. Nah selanjutnya ada channel. Nah, channel kita sering kan asal punya channel, saluran koneksi bersama. Jadi di sini itu menjelaskan bagaimana perusahaan bisa berkomunikasi dan menjangkau segmen pelanggannya. Nah ini di channel saluran mana yang bisa tersampaikan komunikasinya, terus bisa menjangkau segmen pelanggannya. Jadi bisa dikatakan channel itu apa? Titik sentuh pelanggan. Apa? Nah, pelanggan itu bisa dikatakan memainkan peranan yang sangat penting. Itu ya. Bisa jadi apa aja nih di channel ini. Misalkan apa aja nih yang ada di channel ini. Misalkan pertama, misalkan bisa membantu pelanggan untuk mengevaluasi dari value proposition kita. Nah itu bisa juga di sini. Itu kan dari saluran hubungannya seperti itu. Oh, jadi kita tahu nih, oh seperti ini nih, ternyata value proposition kita itu si kurang itu dari evaluasi dari pelanggan. Nah bisa juga kita memberikan dukungan pada pelanggan. Nah dukungan itu misalkan kita aplikasi nih ditawarkannya. Jadi setelah pembelian aplikasi, nah ada lagi dukungan lainnya. Nah itu seperti itu contoh lainnya.
Itu di desirability. Nah, sekarang masuk ke yang feasibility, kelayakan. Ya. Kalau yang tadi desirability berarti lebihnya ke keinginan. Nah, ini key activities, berarti kegiatan utama. Jadi di sini menjelaskan apa hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar membuat apa model bisnisnya itu bisa berfungsi. Jadi bisnisnya bisa berfungsi. Apa aja nih aktivitas utamanya? Ya, contoh seperti ini ya. Misal di sini tuh bisnisnya itu membuat perangkat lunak. Nah, misalkan nih, ini membuat perangkat lunak. Maka bisa dikatakan kalau berhubungan dengan perangkat lunak, aktivitas utamanya pasti meliputi misalkan pengembangan perangkat lunak. Pasti itu aktivitasnya pengembangan perangkat lunak. Kan selalu misalkan ada update terbaru itu berarti ada pengembangan perangkat lunak. Nah, beda lagi, misalkan lebihnya misalkan lebih ke produsen, misalkan produsen PC. Nah, ini produsen PC menjual hardware. Maka di sini bisa dikatakan aktivitas utamanya itu mencakup kepada manajemen pasokan atau manajemen rantai pasokan. Nah, gimana? Karena ini kan bicara hardware. Seperti itu, ada stok, seperti itu ya, penjualan pembelian seperti itu. Nah, di sini mencakup manajemen rantai pasokan seperti itu. Tuh. Nah, bisa jadi ada lagi, misalnya kamu tuh menawarkan lebihnya tuh ke konsultasi. Ini contoh nih, konsultasi. Nah, berarti kalau konsultasi, aktivitas utamanya apa? Pemecahan masalah. Bukan lebih aplikasinya aja, aplikasi gampang, tapi kan lebihnya pemecahan masalah seperti apa. Nah, misalkan ada menggunakan sistem pakarnya, teknologinya seperti itu, seperti ya. Jadi pada masalah memasukin langsung ada solusinya. Nah, itu contoh seperti itu key activities itu ya, kegiatan utama. Berikutnya ada key resource sesuai namanya. Jadi sumber daya. Maka di sini yang ditebakkan tuh aset require. So, ya. Jadi di sini tuh apa itu sumber kunci? Ya, sumber kuncinya apa saja? Jadi di sini dijelaskan apa aset terpenting yang diperlukan untuk membuat model bisnis kita itu berfungsi. Tuh. Apa sih sumber daya utamanya? Nah, sampai misalkan perusahaan itu bisa menawarkan value proposition, bisa menjangkau pasar, bisa memelihara hubungan dengan segmen pelanggan, ya customer relationship, dan bisa memperoleh pendapatan tuh ke revenue stream seperti itu. Jadi sumber daya utama tuh jadi bisa jadi berbeda. Nah, tergantung ya ini dengan bisnis yang dibangun. Nah, itu. Ya, contoh misalkan apa ya? Tentang apa ya? Ya misalkan tentang inilah hardware yang tadi ya. Hardware lah yang tadi. Produsen PC misalkan. Nah, yang lebihnya itu dibutuhkan resource-nya sumber kuncinya apa? Berbicara. Berarti fasilitas produksi. Apa kita hanya menjual atau kita membuat? Contoh misalkan kita membuat. Ini contohnya membuat aja ya, bukan menjual. Membuat. Contoh membuat hardware. Nah itu berarti yang dibilang apa? Fasilitas misalkan produksi. Ada fasilitas produksi. Yang di sini yang dibutuhkan itu fasilitas produksi. Kuncinya itu. Karena kan kita membuat. Nah itu. Sedangkan kalau misalkan tadi menjual, lebihnya ke sumber daya manusianya. Nah misalkan marketingnya seperti itu. Tuh. Makanya di sini yang namanya sumber daya utama tuh bisa berupa fisik, bisa jadi keuangan, ya lebihnya keuangan, bisa jadi intelektual atau manusia. Nah sumber daya juga berarti harus dimiliki, bisa juga kita menyewa. Itu ya. Nah ini bisa juga menyewa, misalkan saya beroleh dari kemitraan seperti itu. Nah berikutnya ada yang namanya key partner, nah, mitra. Jadi mitra utama. Nah di sini tuh menggambarkan apa? Jaringan pemasok dan mitra yang membuat apa? Yang membuat model bisnis kita itu berfungsi. Jadi mitra kerja yang utamanya. Karena bisa jadi kita tuh nggak bisa berdiri sendiri. Ada hal yang perlu dilakukan, butuh bantuan. Nah di situ makanya perusahaan tuh harus menjalin kemitraan. Ya, kalau alasannya karena di banyak alasannya. Nah, itu misalkan agar lebih cepat, efisien, nah itu ya. Jadi bisa dikatakan kemitraan itu menjadi landasan dari banyak model bisnis. Apalagi yang misalkan secara modalnya kurang. Nah itu ya. Itu. Karena di sini kan perusahaan itu intinya itu ingin mengoptimalkan, nah itu, mengurangi resiko dan memperoleh sumber daya. Kayak tadi sumber daya itu kan bisa jadi disewa. Nah itu contoh kemitraannya. Contoh misalkan udah sampai gimana? Nah, dengan jasa ekspedisi. Nah, bukan berarti kita ngirim sendiri. Kita kerjasama dengan jasa ekspedisi karena saat langsung apa optimal mengurangi resiko.
Itu ya, seperti itu. Itu contohnya key partnership. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ya. Jadi kriteria untuk yang viability atau kelangsungan hidup. Kalau saya ini kelangsungan hidup. Nah, di situ ada dua, revenue stream dan cost struktur. Nah, di sini revenue stream bisa dikatakan tuh pendapatan, simpelnya tuh. Jadi bisa dikatakan revenue stream itu pendapatan. Nah, di sini pendapatan itu yang mewakili uang tunai. Jadi uang tunai ya, pendapatan yang mewakili uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari setiap segmen pelanggan. Itu yang dimaksud dengan revenue stream. Jadi pendapatan. Nah, pelanggan itu jantung daripada bisnis tuh. Nah, makanya pertama itu kan cari target customer segmen. Itu bisa dikatakan pendapatan tuh yaitu alurnya dari pelanggan. Itu ya. Nah, jadi makanya ada nilainya itu seperti apa ya, itu kan pelanggan. Nah, contoh, berapa nilai yang harus dibayar nah untuk setiap segmen pelanggan itu nanti berhubungan juga dengan pendapatan karena ada penentuan misalkan biaya seperti apa, harga seperti itu ya di sini di revenue itu pendapatan. Nah, kayak tadi pendapatan dari apa juga, dapatnya dari mana pendapatan tuh, bisa jadi nah pendapatan itu bisa jadi dari pembelian, bisa juga dari transaksi pembayaran, itu ya seperti itu transaksi. Bisa juga pendapatan itu dapat dari sesuatu yang berulang, yang berkelanjutan. Ada juga pendapatan itu enggak, ada yang sekali beli aplikasi cuma sekali aja, misalkan cara seperti itu. Tapi ada juga transaksi yang berkelanjutan. Tapi ada juga yang berulang, dapat penghasilannya kita pendapatan seperti itu. Yaitu tergantung seperti apa, ya. Ya transaksi bisa kayak jual beli, itu kan berarti ada pendapatan secara transaksinya. Seperti itu. Oke, yang terakhir cost struktur. Nah, berarti ini lebihnya ke pengeluaran, struktur biaya. Nah, jadi situ menggambarkan apa? Semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Nah, semua di awal. Nah, tadi customer relationship, channel, kayak ada key activities, apa saja. Itu kan tadi contoh, misalkan kayak perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak berarti kan tidak langsung membayar nih. Siapa yang buat perangkat lunak, siapa pengembangnya? Misalkan programmer, di situ berarti ada biaya yang keluarkan untuk programmer. Terus beda lagi ada yang tim yang lainnya, analisis misalkan, analisnya, ada QA-nya, quality assurance-nya. Jadi seperti itu. Apalagi misalkan ada lagi yang lain, misalkan kita buat bangunannya, punya gedung sendiri, itu kan saya langsung juga masuk ke cost struktur. Jadi semua biaya dikeluarkan masuk seperti itu. Biaya pekerja juga itu kan masuk seperti itu. Masuk ke yang namanya cost struktur. Itu intinya seperti itu. Jadi, nah di bisnis manajemen pas tuh gambarkan 9 ini. Nah ini, jadi secara visualisasi terlihat modelnya nih, hubungannya dari customer segment, gimana nih value propositionnya biar disampaikan ke customer segment. Nah itu melalui customer relationship dan channels. Jadi nggak bisa kalau dari 9 ini misalkan nggak terpenuhi salah satu, mungkin nggak akan jalan. Apalagi yang tidak terpenuhinya itu misal nih nggak ada customer segment, nggak mungkin nanti produk kita dijualnya ke siapa, penggunanya siapa. Nah itu kan nggak mungkin. Oke, customer segmentnya udah ada tapi nggak ada value proposition yang ditawarkan, ya sama aja. Ngapain orang nanti tuh segmen, ngapain ini nggak ada apa-apanya dan nilainya yang ditawarkan itu nggak akan tersampaikan juga. Itu jadi harus dipenuhi semuanya. Yang pertama customer segment dulu, value proposition, baru customer relationship, dan ke channels. Itu di wilayah desirability atau keinginan. Lanjut ke blok kiri atau kriteria yang feasibility. Yang pertama ada key activities, bisnis utama apa saja, ya itu kan tergantung dari usahanya, bisnisnya seperti apa. Tuh, berikutnya ada key resource-nya, sumber dayanya, sumbernya, sumber kuncinya. Selanjutnya ada yang namanya key partner, ada yang namanya mitra, karena nggak mungkin nggak punya mitra. Nah, marketing apapun, iklan, kita kan misalkan butuh nih buat mengiklankan produk kita, butuh berarti mitra kerja, nggak mungkin sendiri. Ya contoh seperti itu. Nah terakhir ada yang namanya viability, revenue stream, pendapatan. Jadi pendapatan dari mana saja nih yang mau ini, kita misalnya contoh kayak jual PC, apakah hanya hardware aja yang jual, apa nggak ada yang lain?
Nah itu pendapatannya harus ada nih, mikirkan yang lain. Karena tadi pendapatan itu ada yang pendapatan secara transaksi, ada yang berulang, ya, jadi berkelanjutan. Nah itu kan kalau misalkan beli fisik kan cuma sekali, udah selesai. Tapi ada nggak yang lainnya? Nah jadi langsung pelanggan tuh harus membayar yang lainnya. Misalkan apa? Ya, misalkan update apa yang lainnya ya. Seperti itu. Nah terakhir ada yang namanya cost struktur atau struktur biaya. Jadi semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan dari model bisnis kita. Itu ya. Jadi model bisnis itu digambarkan, visualisasikan tuh dengan bisnis model kanvas. Jadi ini udah satu ketetapan bahasa bersama bisnis model kanvas itu. Itu intinya seperti itu ya. Jadi harus dipenuhi semua. Jadi sama seperti blok bangunan. Nah kayak kan blok bangunan. Kalau satu nggak terpenuhi berarti nggak lengkap, udah cacat. Seperti gambar ini. Jadi harus dipenuhi semua. Jadi sesuai dengan customer segment paling penting. Ini ya. Pertama ini hanya tentang customer segment. Pertama tuh intinya customer segment. Nah, tahu ini permasalahan seperti apa, baru dapatkan value propositionnya seperti apa nanti yang tawarkan. Nah, bisa sampai ke customer segment, nah itu melalui customer relationship channel. Nah, di sini juga ada yang namanya visibility itu kayakannya. Nah, di sini contohnya aktivitas apa nih yang ada di sini? Key activities, sumber utamanya apa saja, terus key partner, kemitraannya seperti apa, pendapatannya, baru terakhir yang viability, pendapatannya seperti apa, biayanya apa saja yang keluarkan itu di cost struktur itu ya. Jadi intinya itu, nah ini secara visual tergambarkan model bisnis kita tuh. Ini masih umum, kan nanti ada lagi, dipecah lagi kan, customer segmentnya belum dijelaskan. Ini baru kerangkanya, template-nya seperti ini. Nah, nanti insya Allah minggu depan ya baru ke contoh langsung, penjelasan langsung dari bisnis model kanvasnya. Nah, sekarang yang saya mau bahas itu tentang wawancara. Nah, oke. Saya stop dulu ya. Nah, jadi kenapa? Nah, ini kenapa penting? Karena untuk nanti UAS tuh ada syaratnya. Jadi ada yang harus dipenuhi seperti skripsi, itu ada pra-skripsinya ibaratnya tuh. Nah, kalau kalian pra-skripsinya nggak dipenuhi, kalian nggak bisa skripsi. Nah, sama juga ini, nanti buat UAS tuh ada yang harus dipenuhi. Nah, oke, ke masalah wawancara. Nah, yang pertama itu kan harus dipenuhi itu, dapat itu, yang pertama itu target customer-nya dulu, customer segment. Ya. Itu intinya harus itu dulu, disamakan dulu nih, karena itu berkelompok. Sama, misalkan, oke, ini saya juga penjelasannya kenapa, karena masih banyak yang salah. Oke, target customer samain, ini kan satu kelompok, kalau sama nih. Oke, misalkan tentang ibu rumah tangga, oke, ibu rumah tangga. Tadi nggak masalah umur, yang penting ibu rumah tangga. Kecuali kamu disegmentasikan lagi, ibu rumah tangga yang berumur misalkan 25 sampai 40 bisa. Tapi kalau misalkan ibu rumah tangga, oke, berarti ibu rumah tangga masalah. Ibu rumah tangga yang punya anak, mau ibu rumah tangga yang nggak punya suami, yang penting ibu rumah tangga. Itu berarti kan lebih umum, lebih banyak. Oke. Nah, di situ, nah ini kebanyakan satu dari mencari permasalahan. Misalkan lewat wawancara. Kenapa? Karena yang paling efektif tuh lewat wawancara. Nah, satu poin penting untuk wawancara, nih satu poin penting ya. Usahakan kalian misalkan tentang, kayak tadi saya bilang, ibu rumah tangga. Jangan sampai mewawancarai misal ibu rumah tangga yang kalian kenal. Karena itu berarti secara langsung ada ikatan emosi. Bisa jadi validasi kurang. Ah, ini bisa manipulasi. Satu. Kesalahan tuh banyak misalkan, ya udah tetangga aja, temen yang kenal, itu jangan. Wawancara itu sebenarnya nggak boleh. Boleh tetangga jauh yang nggak kenal, itu boleh. Itu lebih baik. Jadi secara validasinya lebih baik. Gak ada ikatan emosional. Itu ya. Jadi yang pertama tuh, ya itu cari itu. Yang nggak kenal. Tapi ibu rumah tangga. Karena kan intinya targetnya ibu rumah tangga. Nah, kesalahan kedua dari pertanyaannya. Kalian itu nggak boleh dari awal tuh langsung mengarahkan, langsung ke poinnya. Nanyanya nggak boleh. Karena kebanyakan ada pas kalian mengarahkan,
pas mereka jawab nggak sesuai. Contoh, apakah Anda A? Misalnya, enggak, saya nggak pernah A, nggak ngerasa A. Contoh, karena kenapa? Kamu tuh kayak langsung nembak, diarahkan. Jadi seakan-akan kamu tuh udah tahu, ini saya mau buat tentang ini, ibaratnya tuh temanya tentang ini, baru tema ini ditanyakan ke, nah tadi target pelanggan kita, ya itu yang salah. Ya, contoh yang pernah harusnya kayak ibu rumah tangga nih, misal saya nih ibu rumah tangga, saya dapatnya customer segmennya ibu rumah tangga. Nah saya kalau nanya ibu rumah tangga, saya akan langsung poin penting, tanya dulu nih, ibu seorang ibu rumah tangga, apakah betul? Itu kan pasti nanya dulu nih, meskipun tua belum tentu ibu rumah tangga. Misalkan lihatnya karena dari tuanya doang, ternyata dia itu belum nikah, jadi nggak valid dong. Itu ya, lihat misal tanya dulu pak ibu, misalkan ibu rumah tangga, itulah bla 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 ya, terserah mau nanya status gimana, cuma bahas yang penting tanya apakah ibu seorang ibu rumah tangga, misalnya, ya. Nah baru tanya itu jadi ya umum dulu, jangan langsung mengarahkan. Misalnya dari umum apa, kegiatan ibu sebagai ibu rumah tangga apa saja, ya kan cerita, jadi yang sistem nembak. Nah, cerita itu kan seperti itu. Oh, nah, dari umumnya dulu. Misalnya mereka jawab, ah biasa saya mah. Kegiatannya paling kalau misalkan pagi masak, misalkan nih, ini misal ya, rumah tangga. Pagi masak, nyuci, misalkan, misalkan seperti itu ya, nyuci, misalnya beres-beres rumah, udah. Misalkan jawabannya cuma itu. Nah, dari situ kembangkan lagi. Nah, ibu kalau masak, ibu masaknya itu misalkan dari jam berapa? Misalkan wah, cerita, oh saya kalau masak mulai dari jam 6 misalkan udah masak untuk keluarga, misalkan dia cerita untuk suami anak-anak, oh gitu. Langsung tanya lagi, ibu biasa masak apa? Jadi nggak usah ini umum dulu, jangan langsung nembak gitu, langsung ke inti, detail. Detail itu nanti, oh masaknya ini, nah langsung baru misalkan bisa nanya lagi, misalkan, nah ibu kalau masak itu belanja atau gimana? Oh ya, misalkan saya belanja. Nah ibu biasanya belanjanya di mana? Misalkan di warung seperti ini. Nah, ibu kalau masak kan suka beda-beda. Nah, kalau belanja baru, apakah ada kendala atau seperti apa? Nah, di situ misalkan ibunya, oh iya, kadang nah, misalkan nggak lengkap. Nah, kalau di warung, kadang misalkan yang saya butuhkan ternyata itu misalkan sayuran atau apa, itu sayuran kemarin jadi nggak segar. Gitu. Nah, di situ kan salah satunya, oh bisa kita tangkap. Oke, yang pertama jadi masalah itu berarti misalkan contoh sayuran gitunya segar seperti itu. Bisa juga yang lainnya gali lagi di situ, baru lebih gali-gali lagi masalah yang itu nanti pasti akan ketemu masalahnya lebih detail itu. Nah, contoh kan tadi, belanja, ibu seberapa kali ini belanja warung, ya, jadi kan kayak itu, misalkan kayak tadi bisa belanja, ya belanja, atau misalnya yang bilang ibu suka belanja ya, ibu belanjanya kemana, oh saya mah belanjanya suka nyuruh aja. Nah itu kan beda lagi berarti nanti tuh sama segmennya. Oh maksudnya seperti apa bu, belanja online apa? Oh saya udah ada langganan, misalkan dia, saya tinggal SMS langsung ngirimin. Oh, bisa jadi misalnya ada yang seperti itu. Nah langsung di situ tanyain lagi lebih dalam lagi. Nah kalau ibu SMS itu apakah selalu sesuai atau gimana bu? Ya kadang sih, nah itu kendalanya, misalkan dipastikan ceritain ada nggak kendala itu, ceritain wah gitu, kayak jadi curhat lah. Intinya itu seperti itu, kita gimana orang tuh biar jadi kayak curhat, ya langsung nembak gitu. Kita mah hanya nanti itu sesuai pertanyaan dari umum-umum dulu, mengalahkan itu nanti belakang-belakang. Itu dari belanja satu. Nah contoh kan lain, misalnya saya langsung misalnya ibu tuh, nah ibu masa itu, wah misalkan ibu kan bilang ibu bangun jam berapa, wah saya mah misalkan bangun jam 4, mandi sholat subuh, misalkan ya, ini misalkan muslim, sholat subuh. Nah jam 5 saya mah langsung beres-beres. Nah, jam 6 saya masak, misalkan kan udah selesai masak saya baru beres-beres rumah. Nah dari situ kan kita bisa, wah ibu kegiatannya pada sekali nih, hebat. Apa kan kita kasih nih, kasih satu penyemangat, wah hebat ibu nih. Misalkan dari subuh udah ya misalnya ibu ya biasa itu kan kegiatannya ibu rumah tangga, ya, tetap aja bu, bukan setiap hari seperti itu ya. Nah dari kegiatan itu, nah maaf nih bu, nah selain itu ibu kegiatannya apa saja di luar itu? Misalkan paling kalau selain itu karena saya hanya ibu rumah tangga, misalkan paling saya hanya nonton aja, nonton TV. Selain nonton TV apa aja bu?
Oh mungkin itu kan hiburan, mungkin ibu ya sih paling hiburannya nonton TV. Selain nonton TV apa saja? Ya paling saya main HP. Nah langsung sini dari HP langsung tanya lagi, kamu bisa mengembangkan dari HP. Sekarang misalnya gini, nah ibu kalau HP-nya kamu boleh tahu nih, HP-nya HP apa, smartphone atau HP gimana? Pasti oh nih kayak gini. Oh, nah di situ kan disitu, oh ternyata oh, ibu ini ternyata HP-nya bukan smartphone, HP biasa yang hanya bisa buat SMS dan telepon. Nah, di situ juga berarti kan secara ini nanti misalkan nih, kita kan penyesuaian dari situ. Nanti juga buat pengembangan ke personanya. Oke, ini HP. HP-nya bukan smartphone. Ingat HP biasa. Oke, dari situ langsung, nah, ibu dari HP digunakannya untuk apa saja? Paling ini mah karena cuma bisa SMS, telepon aja. Paling SMS-an aja sama temen, keluarga, nah itu. Nah, biasanya ibu SMS-an tuh apa? Ya, paling nanyain kabar. Nah, selain itu ada yang lain nggak, Bu? Misalkan seperti itu. Ya, ya hiburan yang lain itu. Ya kan kita nyari kan lebih, biar lebih, dia itu berbicara lebih dalam lagi. Ya, misalnya dia langsung, oh, yang paling saya cerita kayak gini. Nah, di situ bisa juga kita gali lagi. Nah, Ibu, maaf nih. Eh, Ibu, nah kan tadi kalau saya lihat kan dari subuh kerja gini, itu kan setiap hari terus seperti itu. Ya, nah ada kesulitan nggak, Bu? Nah, itu maksudnya jangan langsung, apa ibu capek? Nah, jangan. Nah, itu kan kayak langsung nembak, kesulitan nggak gitu. Dia kan pasti, enggak, saya ngerasa sulit, ini mah udah biasa. Nah, itu berarti itu nggak bisa dijadikan sebagai masalah, karena dia merasa itu bukan masalah. Nah, itu jadi di situ kembangin lagi detail pertanyaan itu di situ. Yang tadi pertama misalkan dari masalah beli sayuran, misalkan belanja, itu bisa jadi poin untuk ibu yang ini satu ya. Itu nah, bisa juga yang lainnya, misalkan ternyata kegiatannya ada dia itu yang lain, misalkan ini ibu yang lainnya nih, yaitu harus mengantarkan anak, misalkan anaknya sekolahnya sekarang udah tatap muka, udah online. Nah misalnya bisa juga tanya, oh ibu maaf nih, ya, seperti biasa ya, tanya tuh awal tanya ibu rumah tangga enggak, ya oh ya, langsung tanya ibu mengantarkan anak ya, maaf bu, kenapa enggak suaminya yang nganter bu? Misalkan dia bisa bilang, oh suami saya kan kerja juga, oh berarti kan oke, okay. Wah berarti ibu nambah lagi dong kegiatannya, misalkan seperti itu kan, hebat nih ibu, gak ada jedanya, nah, udah masak, misalkan beres-beres, berarti mengantar anak. Nah, kalau setelah nganterin anak seperti apa bu? Ya paling saya kalau kan anak saya masih kecil, saya nunggu dulu di sana di sekolah, nah, jangan seperti itu. Nah selama nunggu emang nggak bosen bu? Ah, kalau bosen sih nggak juga, misalkan kan saya banyak ibu-ibu juga, paling kita ngobrol aja. Nah situ bisa kita ini lagi. Nah biasanya nih kalau ibu ngobrol tuh, kalau ibu-ibu ngobrolin apa bu? Maaf nih kalau saya misalkan ini ya, seperti itu. Jadi gali itu seperti itu situ. Gali permasalahan itu, jangan langsung nembak. Jadi sebenarnya penilaian itu dari umum bisa dikembangin lagi. Dari poin yang kita dapat, kembangin lagi, kembangin lagi. Jadi sebenarnya pertanyaan itu bisa jadi banyak banget, dari yang umum. Jadi jangan langsung nembak. Maksudnya, Anda pusing, misalkan nih, Anda lapar, misalkan itu kan langsung nembak. Anda pengguna handphone, nah itu kan langsung nembak sebenarnya. Jangan seperti itu. Prinsipnya itu. Ya sama prinsipnya sebenarnya kayak kalian itu kerja praktek. Kerja praktek itu kan bukan kalian yang nentuin. Kalian yang diarahkan prinsipnya. Nah ini juga sama, menggali. Kalau ini kan menggali. Menggali berdasarkan dari customer, target customer kita. Nah itu, jadi kebanyakan salah tuh di situ pertanyaannya. Pertama, itu dari targetnya itu kebanyakan tuh misalkan nggak sesuai. Harusnya misalnya tentang ibu rumah tangga, tapi ada yang bukan ibu rumah tangga. Berarti itu nggak sesuai, udah nggak valid. Atau misalkan kamu mahasiswa, tapi dia itu misalkan bukan mahasiswa lagi, itu sebenarnya udah nggak masuk. Meskipun dia mantan mahasiswa, tapi udah nggak masuk. Itu. Kayak misalkan anak SD, nah SD itu 1 sampai 6. Apa kamu benar semua atau misalkan ada lagi ranknya? Oke, anak SD misalkan kelas 5 dan 6, nah, berarti hanya kelas 5 dan 6 nanti yang jadi targetnya. Setidaknya masih aktif saat kamu melakukan itu. Itu yang pertama tuh ya. Dari targetnya dulu. Nah, dari situ baru digali. Nanti tuh dapat permasalahan tuh dari nanti hasil wawancara.
Jadi bukan berarti saya mau buat temanya udah ada, udah jelas di kamu. Itu yang salah tuh. Jadi kebanyakan tuh temanya udah ada, baru disesuaikan dengan tema pertanyaannya. Ya itu yang nggak boleh tuh seperti itu. Itu yang salah tuh, kebanyakan salahnya di situ. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi perbaiki. Nah, jadi kenapa? Karena itu di persona itu, di hasil itu bisa lengkap semua kayak tadi. Contoh misalkan penggunaan HP. Nah, tadi kan bukan HP-nya bukan HP ini, smartphone. Nggak bisa. Tapi yang lainnya misalnya dia contoh misalnya dia pakainya HP smartphone pas tanya, gue pakai HP paling nonton TV, selain nonton TV, saya paling nonton di HP. Nah, misalnya dari HP, maaf Bu, tahu Ibu nonton di HP, HP-nya smartphone seperti apa? Misalnya dia liatin lagi, ini HP saya. Oh, ternyata smartphone, tapi smartphone-nya jadi seperti apa? Apakah Android, apakah OS, kan beda-beda. Misalkan dia tuh, oh ternyata Apple, berarti kan beda OS-nya. Oke, Apple. Wah, nah Ibu, kalau ini kan dari waktu tadi Ibu kerja ini, nah itu kan berarti hiburan kan Bu ya, apa ya? Digunakan untuk apa saja. Nah, jadi jangan misalkan sampai untuk digunakannya itu Ibu untuk media sosial apa, jangan langsung. Jadi biar mereka yang menjawab, misalkan digunakan untuk apa Bu? Untuk menggunakan handphone untuk apa saja. Nah, misalkan ibunya kan jawab, paling saya buat nonton YouTube. Terus misalkan, paling saya mah ya itu aja paling chatting sama teman-teman. Nah, kalau boleh tahu ibu chattingnya menggunakan aplikasi apa? Nah, tadi misalkan bisa digali lagi. Paling saya cuma WhatsApp aja misalkan gitu kan. Jangan paksa kenapa nggak menggunakan Facebook? Nah, nggak boleh seperti itu. Ya dia bilang udah WhatsApp. Oke, WhatsApp. Oke. Nah, dari penggunaan itu ya Bu, ibu kan WhatsApp seperti itu. Pernah ada mengalami kendala enggak Bu? Terus nonton YouTube pernah mengalami kendala enggak? Nah, dari situ kan bisa mulai digali nih permasalahannya. Yaitu di situ sebenarnya. Jadi mulai menggalinya tuh lebih, ini udah berhubungan dengan teknologinya, perangkatnya ini kan. Ya, ke persona kan nanti bisa dapat juga kan teknologi yang digunakan seperti apa. Contohnya seperti itu. Tuh mulai digali lagi. Misalkan kendalanya, saya paling kendala itu masalah jaringan. Nah, misalkan dia koneksinya jelek di sini. Nah, dia bisa gitu. Di sini jelek jaringannya sana. Jadi kalau pengen dapat sinyal bagus saya harus misalkan ke rumah teman saya tuh yang belah sana misalkan. Tapi kalau daerah sini mah jelek sinyalnya. Nah, itu satu poin nih. Bisa kamu tangkap dulu. Nah, jeleknya kalau boleh tahu emang ibu menggunakan provider apa? Misalkan disebut A misalkan ya. Nah, langsung tanya lagi, apakah yang mengalami gangguan jaringan ini hanya ibu atau enggak? Keluarga saya juga semua sama kok providernya A. Semuanya masalahnya sama. Lu tetangga saya juga yang masalah juga sama. Nah, di sini berarti kan dapat kita tangkap nih poin pentingnya. Berarti yang benar di sini tuh salah jaringan. Nah, tapi jangan langsung percaya kan kita harus mau cari yang lainnya. Benar nggak nih yang dikatakan ibu ini yang masalah jaringan tuh? Harus ada konfirmasi, validasinya. Itu saya sadar, oke, ternyata benar nih. Nah, kita daerah situ yang jelek-jelek ternyata semua masalah sama. Itu poin pentingnya yang masalah jaringan jelek. Nah, jadi poin pentingnya kan nanti berarti berarti masalah jaringan gimana nih kita bisa buat nanti ke depannya menawarkan tanpa harus mengganti provider. Kita misalnya tawarkan tuh apa? Misalkan aplikasi buat penguat sinyal misalnya contoh. Nanti ke depannya kan berdasarkan dari permasalahan sebenarnya nantinya. Nah, kan kita tuh nanti implementasi berdasarkan permasalahan, bukan kita udah dapat tema, udah ada produknya baru disesuaikan, itu yang salah. Jadi kita membuat produk itu sesuai dari permasalahan yang ada di target customer kita. Nah itu. Jadi menggalinya harus lebih dalam seperti itu. Wah detail situ waktu saya. Ya karena udah besar lah, tahu lah caranya gitu. Karena ada kita juga nggak bisa maksa. Ada hal-hal yang misalnya kita tanyakan, kalau mereka nggak mau, nggak bisa. Hanya prinsipnya baca itu bukan maksa, bukan mengarahkan. Biarkan mereka kayak curhat. Nah itu makanya umum-umum dulu. Jadi biar mereka juga merasa ini kayak bukan wawancara, kayak ngobrol biasa. Nah, itu seperti itu teknik wawancara tuh. Nah, benar tuh. Nah, kebanyakan misalnya di situ langsung nembak poinnya itu ya. Jadi nggak boleh seperti itu kan Sono. Apakah Anda pernah merasa lapar misal? Itu langsung nembak.
Kenapa dia tiba-tiba langsung nanya? Enggak, misalkan, Pak, Anda pernah pingsan saat Anda telat makan? Nah, ini langsung enggak. Nah, jadi nah itu seperti itu. Karena ini ditembak wawancaranya. Jadi jangan seperti itu, ya. Nah, jadi kalau saya bilang wawancaranya mungkin bukan puluhan lagi, banyak. Karena kan nggak mungkin dari suatu sisi. Nah, tadi bulan malam banyak bisa dikalikan. Kegiatannya kan banyak. Gitu. Anggap ibu itu dari bangun sampai dia tidur, mau tidur, apa saja yang dilakukan. Nah, itu kan harus dicatat. Kamu tuh tahu. Di situ kegiatan, oh apa aja nanti. Kan ketahuan. Oh ini, nah, tadi kan pagi masak, dia belanja, permasalahan tentang belanja dapat. Terus ada kegiatan lainnya apa? Saya ngantar anak apa? Masalahnya apa? Terus yang lainnya. Nah, itu seperti itu. Nah, kan enggak seperti itu. Terlalu simpel. Udah langsung nembak poinnya. Akan temanya itu kamu udah ada. Jadi diarahkan ke tema itu yang nggak boleh. Jadi karena ini untuk puas, silahkan yang pertama itu pastikan dulu target customer. Ingat, ini mah target customernya dulu. Jadi nanti harus disamain. Juga wawancara tuh harus sesuai. Kalau misalnya katanya ibu rumah tangga, kamu nggak nanya ibu rumah tangga, cuma lihat tuanya doang. Langsung aja nanya kayak gini-gini. Ternyata pas di ini, saya mah belum nikah. Lah, berarti kan bukan ibu rumah tangga, berarti nggak valid, nggak boleh. Kayak contoh, saya mahasiswa, meskipun umurnya udah tua nggak masalah kalau dia masih mahasiswa mah. Tapi misalnya ternyata udah bukan mahasiswa lagi, itu nggak boleh. Itu katanya mahasiswa targetnya, tapi ternyata yang diwawancara misalkan dia itu pekerja, nah itu kan berarti salah. Itu kebanyakan sains itu. Terus saya tadi orang yang dikenal, nah, itu. Jangan seperti itu, ya. Jadi jangan orang yang dikenal, misalkan seperti itu. Jadi buat keabsahannya, validitasnya. Tuh. Jadi yang pertama tuh, misalkan target customer dulu. Nah, jadi ini untuk minggu depan. Untuk minggu depan itu, setidaknya bukan minggu depan lah. Misalkan target customer-nya dulu nih, pastikan yang pasnya apa kamu. Contoh kalau kamu kayak mahasiswa, boleh mahasiswa berarti umum mahasiswa. Tapi kalau kamu misalkan mahasiswa semester 1-5, berarti kan beda mahasiswanya. Gitu. Ibu rumah tangga, nah, ibu rumah tangga berarti semua. Atau kamu ini lagi, ibu rumah tangga yang punya suami, kan beda lagi dengan segmennya. Seperti apa? Jelasin. Nah, setidaknya customer segmen dulu nih, jelasin nih, kamu yang mana? Nah, situ baru lakukan lagi wawancara sesuai dari segmen. Jadi kalau saya bilang, yang saya lihat itu temanya kamu udah ada. Kalau itu mah, kamu menentukan pertanyaan itu sesuai tema kamu. Gitu. Jadi sekarang tuh bukan sesuai tema kita. Kita membuat sesuai dari yang benar-benar hasil dari wawancara. Dianggap kita tuh blank, kita nggak tahu apa-apa. Wawancara aja. Nah, kita gali ini nanti apa tuh kebutuhan, keinginan, kesulitan dari target customer, permasalahan apapun lah itu. Jadi ya nanti buat jadi landasan. Tapi kan dikumpuli apa yang sama, dibuat langsung persona. Jadi setidaknya ya itu customer segmennya dulu, buatin yang mana jelas, harus jelas. Pelajarnya pelajar yang mana dulu, seperti itu. Baru gali pertanyaannya, jangan langsung nembak. Gitu. Jadi kayak kalau pertanyaan cuma 6, nggak mungkin cuma 6. Itu mah nggak akan. Kalau dibilang 10 pun itu terlalu sedikit. Nggak menggali, bayangin kegiatan yang tadi saya bilang, dari dia bangun sampai dia tidur, dia itu berapa waktunya. Misalkan dia mah bangunnya ada yang jam 4, tapi tidur jam 12 malam. Tuh bayangin berapa. Di situ kamu hanya 6 pertanyaan, nggak mungkin bisa digali itu. Itu di situ. Jadi banyak sebenarnya tuh. Itu 10-20 lebih kayaknya di situ. Karena kan saya gali lagi. Kalau dapat poin yang ini, tanyakan lagi. Bukan sistem nembak. Jadi mengalir. Simpelnya seperti itu. Ya, jadi perbaiki. Ya bisa contoh aja saya lihat ya.
Classroom. Saya nggak akan nyebutin kelompoknya, cuma pertanyaannya aja saya sebutin kesalahannya. Saya akan nyebutin kelompoknya ya, hanya nyebutin pertanyaannya aja. Karena belum semuanya saya lihat, hanya sebagian. Nah, kayak contoh yang pertama ini. Ini pertanyaan pertama tuh, apakah Anda menggunakan aplikasi untuk mengedit foto? Nah, ini kan berarti seakan-akan udah langsung to the point. Anda menggunakan aplikasi untuk mengedit foto. Nah, itu kan nanti awalnya dulu belum tahu dia tuh pakai HP apa enggak. Nah, tiba-tiba langsung ditembak, apakah Anda menggunakan aplikasi untuk mengedit foto? Gitu. Ya, ini contohnya. Meskipun di sini nah, target customer-nya kalau dia kan di sini tuh karyawan swasta, tapi hobinya editing to desain. Nah, itu mah kan hasil dari itu. Kamu tahu dari mana dia editing desain? Itu kan dari hasil wawancara. Mendalam lagi. Dia curhat, oh saya mah suka melakukan ini. Nah, dari situ baru ketahuan tuh misalkan dia, saya mah kegiatannya paling gini kalau ini nih. Edit, wah, kalau boleh tahu editnya seperti apa? Ini siapa gambar gini-gini. Boleh lihat nggak seperti apa? Oh, wah, hebat, keren gini. Baru nah, hebat nih bikin seperti ini berapa lama? Ya kalau yang harusnya sih, misalkan dia kan cerita bisa 1 jam, tapi karena saya ada kendala, nah kendala dari mana? Ya ini yang pertama HP-nya, ya ini saya kan pakainya HP, misalkan atau PC atau apa, nah situ baru kegalinya itu. Ini kan yang pertama udah nembak, apakah Anda menggunakan aplikasi untuk mengedit foto? Berarti udah nembak. Yang berikutnya boleh tahu kenapa Anda menggunakan aplikasi? Nah, kayak tadi yang pertama pertanyaan kamu kan, apakah Anda menggunakan aplikasi? Terus pertanyaan berikutnya, kenapa Anda menggunakan aplikasi? Nah, itu sama juga nembak. Apa Anda menggunakan aplikasi dengan produk? Ya, saya menggunakan aplikasi. Kenapa Anda menggunakan? Itu langsung poin terus. Itu ya, kayak yang lainnya. Hmm, mana ya? Oke, ini yang pertama. Nah, ini targetnya itu mahasiswa. Oke. Nah, di sini pertanyaan yang pertama langsung nih. Permasalahan yang sering dihadapi. Nah, tiba-tiba langsung ditanya masalah. Ibarat tuh kita tuh nggak ada basa-basi. Tiba-tiba langsung permasalahan yang sering dihadapi. Apa nih? Tiba-tiba. Nah, itu yang nggak boleh tuh. Ini langsung tuh nih. Permasalahan yang dihadapi. Itu ya. Harus mengalir. Nah, itu. Di sini langsung di sini ada solusinya. Nah, ini kalau ini nggak boleh ya. Kita hanya bertanya. Pertanyaan itu bukan satu. Kalau ini lebihnya permasalahan yang sering dihadapi. Permasalahan dalam profesi basket misalkan kurangnya pelatih. Nah, itu kenapa itu cuma satu permasalahannya? Nembak lagi. Ya itu ini ujian pasti salah. Nggak mungkin. Kayak kamu tuh kayak ibaratnya kayak gini. Kamu kerja misalkan di sebuah pabrik. Kamu disuruh buat aplikasi. Tapi kamu nggak dikasih tahu apapun. Kamu cuma disuruh silakan kamu ke produksi lihat sendiri bikin. Nah, emang kamu bisa menggali apa permasalahannya tanpa nanya yang benar? Nah itu nggak mungkin kan? Nggak mungkin sekali nanya juga itu pasti patah, nggak mungkin cuma satu. Terus di pertanyaan tiba-tiba dapat solusi itu nggak mungkin. Permasalahan ngumpulin kita langsung ngasih solusi nggak mungkin ya itu kan nanti yang ditawarkan lebihnya seperti itu. Oke, yang lainnya coba. Oh, ini mah kayaknya satu kelompok. Oke, Aji Rohimat. Oh. Aji dulu tuh bikin tentang deteksi ini. Ya tuh yang masalah padi skripsinya.
bareng berdua. Saya tahu ya, Hirohima. Dia itu kan mantan, ya, pernah jadi mahasiswa. Nah di sini pertanyaannya sama, dia juga nembak langsung. Apakah pernah mengalami stres tuh? Tiba-tiba langsung tembak stres, langsung stres. Itu nggak boleh seperti itu, ya. Ini kan langsung. Jadi saya akan udah tahu nih temanya kamu tentang stres. Oke, lihat yang lain dulu. Oke, di sini. Ayat tadi saya ini udah baca ini. Makanya ada yang dapat. Nah, karena kamu langsung nembak nih. Di yang mana ya? Ntar. Bawah masalah. Ntar ya. Oh, ini nih. Ini ada nih. Yang tadi masih sama ya. Apakah Anda pernah mengalami stres atau masalah saat menjadi mahasiswa? Ini yang tanya emang mahasiswa dia. Tapi dia menjawab, belum kalau sekarang. Nah, karena kamu tiba-tiba langsung nembak. Anda pernah mengalami stres atau masalah? Tiba-tiba langsung masalah lagi. Dia jawabnya, belum kok sekarang. Mungkin sekarang bukan stres, tapi masih bergelut antara malas. Langsung kamu nanya lagi, apa masalah yang Anda alami hingga menyebabkan stres? Udah tahu saya itu nggak stres. Nah, di awal kan udah dijelasin, saya itu nggak stres, lebihnya ke malas. Tapi poin 2-nya, tanya lagi, apa masalah yang Anda alami hingga menyebabkan stres? Maka dia jawab lagi, sekarang tidak ada. Nggak tahu kalau nanti mengulang lagi. Mungkin nanti kalau sudah menginjak semester 5. Langsung tanya lagi, apa berikutnya, apa faktor utama penyebab stres atau masalah yang Anda alami? Udah dijelasin poin 1, nggak ada. Poin 2 juga, masih nanya. Poin 3 masih juga nanya faktor utama, kan nggak ada. Nah ini maksa, berarti itu kan kesalahannya. Patah banget. Tuh ya, jadi jangan seperti itu. Kayak nembak, mengalir, umum dulu. Contoh mahasiswa. Contoh, di mahasiswa, bener nggak? Tanya dulu nih, karena kamu targetnya mahasiswa. Mahasiswanya bebas, mau mahasiswa S1, S2, S3, mau yang lokal, mau yang internasional, terserah. Pokoknya mahasiswa, misalkan, yang masih aktif. Kalau yang aktif berarti bukan mahasiswa, mantan mahasiswa. Ya, misalnya mahasiswa, nah misalnya aku dapat mahasiswa, ya nggak kenal, usahakan ya nggak kenal, ya lebih valid. Nah, misalnya tanya nih, maaf, apakah Anda mahasiswa masih kuliah? Ya, gue tahu Anda kuliahnya S1, S2, atau S3, atau yang lainnya. Oh, jangan kan yang lain bisa jadi kan bukan S1, S2, S3. Oh, saya kuliahnya D3, misalkan. Oh, oke, D3. Nah, di situ langsung. Nah, kegiatan sekarang Anda kuliah apa saja? Sekarang karena online paling ya begini aja. Nah, kalau boleh tahu, Anda kuliah di mana? Saya jawab ini. Nah, Anda tinggal di mana? Misalkan dia kuliah di Bandung, tinggal di mana? Oh, tinggal misalnya di Palembang, misalkan. Nah, selama ini kan pandemi, apakah Anda di Bandung? Kan nggak mungkin kan kalau kuliah waktu. Enggak. Kalau dulu iya, mungkin dia nanya kan. Kalau dulu iya, sebelum pandemi, saya ngontrak, misalkan dia di Bandung. Tapi sekarang saya pulang, jadi karena online saya di Palembang. Situ, oh di Palembang. Berarti online. Nah, di situ gali lagi. Kalau tahu Anda semester berapa sekarang? Misalkan dia akan jawab misalkan dia 3. Oh, sekarang saya semester 5. Wah, mau akhir nih ya. Sampai dari semester 1 sampai semester 5, saat Anda di perkuliahan, ada kendala nggak? Jadi bukan langsung nanya nembak masalah seperti apa. Misalkan, atau bisa juga kamu nanya dulu yang lain dulu. Kalau itu kan langsung nembak, apakah ada masalah? Kan sama aja langsung nembak. Jadi lebih muter dulu, basa-basi dulu, misalkan seperti apa. Gimana perasaan Anda sebagai mahasiswa ini? Kan Anda jauh nih, misalnya Bandung. Kenapa misalkan, wah jauh banget nih Anda dari Palembang nih, nyebrang loh Bandung. Boleh tahu nih alasan kenapa kuliah di Bandung seperti apa. Jadi yang biasa aja dulu ya, kan dia mungkin ya kayak gini-gini. Misalnya dia nanya, ya karena pilihannya banyak di Bandung. Misalkan dia jawab gitu. Kalau di Palembang ada tapi kurang. Oh selain itu apalagi? Ya misalkan dia tiba-tiba langsung nyeletuk. Sebenarnya saya pengen bebas, pengen mandiri. Nah itu poin pertama kan, kemandirian. Misalkan pengen belajar hidup mandiri. Nah gimana nih? Anda sebelum misalkan pandemi kan Anda hidup mandiri. Anda bilang kontrak di Bandung. Berarti kan nyuci sendiri sendiri. Misalkan iya, atau misalkan ada juga, misalkan ada yang sama tapi nggak sama, nggak pernah nyuci sendiri, saya ke laundry. Nah kan itu juga.
Nah, dari masalah laundry itu bisa, misalkan ya, ada jawab masalah laundry, misalkan. Dari masalah laundry itu, misalkan berapa kali Anda laundry itu? Apakah tiap hari atau mingguan atau bulanan? Bisa dia jawab, oh saya seminggu sekali. Wah, seminggu sekali ya? Udah tahu seberapa banyak? Misalkan kalau dari kilo lah, kan mungkin kalau laundry kan di kilo. Ya saya biasanya rata-rata misalkan seminggu itu 5 sampai 7 kilo nyuci itu. Wah, banyak juga misalkan. Ya, misalkan ada situ bisa dari lagi masalah laundry seperti apa misalkan. Nah, laundrynya Anda itu sistemnya Anda yang ke tempat atau gimana? Oh, enggak. Misalnya dia jawab. Jadi ada yang datang menjemput. Nah, langsung bisa jadi pas masuk laundry itu bisa jadi karena kita itu udah ngalir, jadi curhat misalnya. Tapi nah, banyak sih saya merasa kecewanya gimana? Misalkan ya misalkan nah gajinya 3 hari, ternyata lebih dari 3 hari. Oh itu pernah kejadian. Misalnya dia jawab bukan kejadian lagi, nah, sering. Misalnya dalam sebulan bisa jadi sekali 2 kali kejadian seperti itu. Malahan ada yang lainnya bisa jadi seperti itu. Jadi sampai gimana orang itu menceritakan tanpa paksaan, itu yang baik. Boleh mengarahkan tapi bukan mengarahkan langsung. Seperti itu. Jadi banyak tinggal itu masalah laundry. Belum masalah yang lainnya misalkan bisa masalah di perkuliahan baru misalnya yang ke Bandung. Anda itu jurusan apa? Maaf nih dari awal saya ya jurusan tentang ini. Misalkan dia bilang, wah ekonomi nih, pengen jadi akuntansi nih, atau gimana? Enggak, sebenarnya saya benci aja sama yang hitungan. Misalkan dia bilang gitu, saya nggak suka kalau yang matematika gitu. Oh, emang dulu misalkan waktu sekolah jurusan apa? Oh dulu mah IPA. Wah, IPA, tapi kenapa ekonomi nih? Ya, itulah misalkan. Ya kalau misalnya dia udah bilang gitulah, jangan sampai kamu maksa lagi. Berarti itu udah jangan ini lagi. Kadang ada batasan, dia udah nggak mau lagi digali lagi di dalam. Ya udah stop. Berarti kita yang lainnya lagi cari situ. Jadi kalau dibilang wawancara tuh kalau bilang gampang, susah juga, jangan salah. Kalau bilang gampang, susah. Makanya ini yang menentukan tuh ke depan tuh hasil dari ini wawancara kamu. Hasil itu dapat dari teknik wawancara kamu, benar nggak kamu wawancarainya. Nah, itu. Jadi kebanyakan ini masih salah, saya bilang. Ya, dari pertanyaan. Apalagi ya pertanyaan cuma satu, itu nggak mungkin. Bisa pertanyaan cuma satu, ya itu bukan pertanyaan. Tuh. Oke, ini ada juga pertanyaan yang pertama, selamat sore, saya misalkan wawancara, boleh? Boleh, oke. Nah, di sini tapi pertanyaan keduanya langsung pernah melakukan pembelian online sebelumnya tuh tiba-tiba langsung. Jadi di sini udah ketahuan kamu temanya pasti itu. Jadi diarahkan seakan-akan itu. Jadi bukan karena dari permasalahan dari customernya, oh gimana diarahkan seperti itu. Ya, jadi udah kelihatan dari pertanyaan kamu langsungnya di situ. Yang lainnya, nah ini juga sama nih. Langsung nanya, apa Anda punya masalah keuangan tuh? Terus kalau dibilang tuh masalah sensitif juga, jangan nanya langsung, to the point. Tuh, ya, jadi nggak boleh seperti itu masalahnya. Ini sama tadi. Yang lain sama.
Oke, ini yang pertama. Pertanyaannya misal lebih ke jelaskan identitas Anda mulai dari nama, umur, dan kelamin dan tempat Anda sekarang tinggal. Nah, kalau ini target customer-nya dulu nih. Kamu apa target customer-nya? Lebihnya. Nah, kayak ibu rumah tangga tanya, apa ibu itu seorang ibu rumah tangga? Misalnya, bukan. Maka jangan lewat. Padahal kamu nanti buang-buang. Kalau mahasiswa tanya dulu, apakah mahasiswa yang masih aktif? Enggak. Semua udah lama lulus, lewat. Nah, ini juga harusnya target customer seperti itu. Jelasin dulu ya. Baru kalau udah ada misalkan tentang apa, misalkan mahasiswa baru sini tanya, ada mahasiswa aktif ini baru tanya umur. Kalau udah benar nih, oh benar sesuai, boleh tanya langsung umur lainnya seperti itu ya. Nah, ini juga ada pertanyaan, maaf jika kurang mengenakan pertanyaannya, saya ingin tahu seputar kepribadian Anda. Nah, bagaimana sih Anda orangnya? Nggak boleh kayak itu, pertanyaan sensitif pribadi. Meskipun kamu kata maaf jika kurang mengenakan, ini kayak mengarahkan, jadi nggak ngalir. Akhirnya udah langsung. Nah, tapi ada pertanyaan benar, oke di sini bagus. Boleh tanya seputar kegiatan Anda sehari-hari. Nih, sehari-hari itu bisa jadi misalnya di awal bangun sampai itu kan harus jelas loh, harus lengkap. Kalau sini dia jawab, buat sehari sih saya kuliah 5 hari seminggu, sekitar 4 jam durasi kuliah tiap hari. Yang dipakai buat ngerjain tugas sama buat waktu santai di luar. Saya sih kalau nggak di kampus, hangout di kafe atau di kos teman. Nah, dari situ sebenarnya bisa buat pertanyaan lain. Kamu itu buat pertanyaannya itu udah di konsep. Nah, itu banyak salahnya itu. Nah, sini dia udah jelas nih. Yaitu buat kerjaan tugas sama buat santai di luar. Nah, bisa jadi nah di masalah tugas. Kamu tahu dari tugas itu, dari kuliah itu kan 5 hari seminggu, ya. Nah, dari 5 hari seminggu itu tugasnya ada tiap hari atau gimana? Nah, di sini kan bisa jadi cerita ini. Jadi Anda itu kuliahnya jurusan apa? Nah, itu kan misalnya wah, tugasnya tiap minggu pasti ada. Nah, misalkan eh, kesulitan baru dari tugasnya kan dia kan udah cerita tugasnya gini. Baru boleh lebih dalam lagi. Nah, itu. Terus sama juga dia kan bilang sama buat waktu santai di luar. Nah, santai itu seperti apa? Boleh tanya. Tadi kan dibilang, oke hangout di kafe. Nah, kebanyakan santai itu hangout di kafe itu Anda kan sama temen, misalkan atau sendiri. Jadi, nah, Anda itu hangout tuh apakah hanya sekedar hiburan atau apa? Itu jangan sampai Anda hanya ingin menghilangkan masalah, jangan. Jadi pertanyaannya seperti misalkan Anda tuh hangout tuh misalkan apakah sekedar hiburan atau apa? Nah, dia bisa jadi kan curhat. Ya kebanyakan ini ya tadi misalkan masalah tugas gini, saya yang lebih menenangkan aja seperti itu, bla 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 misalkan. Nah, di situ itu kan lebihnya itu poinnya. Selain itu misalkan ada nggak yang dilakukan buat hiburan selain misalkan hangout di kafe atau ke kosan temen, ya paling saya nonton. Nah, di HP, nah kalau itu HP baru masa tentang HP digali lagi. Nah, itu. Nah, itu. Nah, kalau ini ada juga pertanyaannya kan langsung nembak teknologi apa saja yang sering digunakan. Nah, itu kan nembak. Mulai dari transportasi, gadget, sama sosial media. Nah, itu kan seperti itu. Itu nembak istilahnya. Ya, jadi perbaiki. Nah, itu. Ya, kau bilang gampang wawancara. Gampang-gampang, susah. Jujur aja. Jadi poin penting, jangan sampai Anda salah dari wawancara. Salah, kesannya bakal salah. Kenapa bakal salah? Karena nanti bisa jadi yang di target Anda itu kan nanti balik lagi ke target customer Anda nanti. Ya coba ada yang tes dulu. Terus nanti yang pemakainya ternyata nggak sesuai lah. Karena Anda kan mengarahkan misalkan kayak misalkan Anda punya masalah keuangan, ya oke langsung bikin Anda aplikasi keuangan misalkan. Langsung Anda ngetes dia tuh pas ini memakai enggak, apa saya bilang emang punya masalah tapi saya nggak mau ini, masih aman-aman saja tuh, berarti kan saya tidak langsung berarti enggak ini. Karena kenapa? Anda yang mengarahkan, bukan yang benar-benar mereka butuhkan, inginkan. Itu kesalahannya situ ya. Jadi silahkan perbaiki ya, perbaiki.
Nah, karena ini syarat. Nah, ini nanti yang ngumpulinnya minggu depan. Cukup perwakilan aja satu kelompok. Silahkan. Maksudnya dikumpulinnya bukan semua. Dikumpulinnya per kelompok. Jadi nanti saya bisa nentuin misalkan ini boleh maju buat UAS, enggak, lihat juga dari target customer, terus dari wawancaranya. Yang diwawancara, pertanyaannya juga. Silakan ya. Jadi minggu depan itu menentukan, silakan perbaiki target customer-nya dan wawancaranya seperti apa. Silakan perbaiki. Ya. Jadi boleh perwakilan aja. Seperti itu. Ya, nggak harus semuanya. Karena ini kan kelompok, silakan. Nah, nanti dikumpulinnya ke siapa? Nah, boleh misalkan nantilah ada di classroom saya buat ruang khusus. Jadi buat ke pra UAS istilahnya itu nanti akan saya buat pra UAS. Jadi situ yang nentuin. Nanti akan saya balas satu aja perwakilan kelompok ya. Nanti ngirimin. Nanti kalau saya bilang, oke, boleh lanjut. Ini kepake nih. Lalu di situ kalau misalnya ini mau gali, boleh nanti ke depannya. Kenapa? Karena ke UASnya nanti kepake. Jadi kalau kamu belum dapat akses dari saya, misalnya masalah, karena kamu masih wawancaranya nembak, jadi bukan, dan itu bukan berdasarkan apa yang diinginkan, tapi kamu mengarahkan itu, ya. Jadi minggu depan nanti batasnya, silahkan perbaiki. Terserah wawancaranya mau langsung atau lewat online juga bebas, nanti ada buktinya. Jadi tekniknya silahkan perbaiki ya dari wawancaranya. Jadi jangan di konsep pertanyaannya, awas. Kamu tuh nyatet sebenarnya itu. Pertama, umum dulu kayak tadi. Ibu rumah tangga tanya dulu nih. Maaf, apakah ibu tuh seorang ibu rumah tangga? Ya, oke, benar ibu. Baru kan, itu kelihatan ibu. Ya, apa? Kalau bukan ya udah lewat, jangan. Bukan ibu rumah tangga seperti itu. Jadi pertanyaan itu sebenarnya bukan di konsep. Jadi hasil dari, nah itu, kalian dari awal-awal tuh dikembangin lagi seperti itu. Seperti itu. Jadi bisa jadi kalau kamu seperti ini, nah yang lain juga sama. Konsepnya seperti itu, jangan langsung nembak seperti itu gitu. Maksudnya nanti disamakan ya. Pasti ada poin-poin penting yang sama. Nah, itu yang jadi buat poin ke personanya. Sebenarnya seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi silahkan perbaiki sama target customer-nya juga. Dan mulai target customer-nya. Oke, ada yang mau tanyakan? Silahkan. Pak mau bertanya. Ya, silahkan. Kan tadi untuk teknik wawancara itu harus ini apa? Jadi mengalir gitu. Jadi kita belum nentuin temanya kan Pak? Sama apa Ya. sih? Sesuai sama kebutuhan mahasiswa. Iya. Nah, saya tuh pernah ngewawancara gitu. Terus mau ngalir kayak gitu, tapi sama narasumbernya tuh dibilang sebenarnya kamu tuh mau nanya apa, sok atau to the point katanya gitu Pak. Kalau kayak gitu gimana, sedangkan kita kan belum ada tema gitu Pak untuk menggali permasalahan kan kita itu. Iya, justru itu. Kan kalau dibilang dia kan nanya sok to the point, nah berarti nanti itu seakan kita mengarahkan. Nah, nah ini bisa jadi karena cara kamu itu kayak bukan ngobrol. Kayak orang tuh kayak ibaratnya ini mah kayak apa ya? Kalau ngobrol itu kan enak aja, cek aja, nggak kerasa kan kalau ngobrol. Tapi beda kalau ini kayak ibarat tuh kamu kayak lagi interview. Jangan modelnya kayak interview. Mungkin yang dia rasakan tuh karena kayak seperti interview, makanya maksudnya to the point. Berarti ada kesalahan bisa jadi dari pertanyaan kamu. Tapi kan kalau dari ngobrol mah, kayak kamu ngobrol ke teman misalkan, ngobrol aja ngalir kan. Kadang dari ngobrol bisa tahu nih, oh ini orang ini abis ngapain gini. Padahal ngobrol loh, kamu nggak nanya. Tapi dia cerita sendiri. Itu hasil dari ngobrol. Itu beda kalau interview, wah no nembak, kamu gini ya, kamu ini. Kadang orang kan malas, apaan? Nah itu, jadi ya itu kesalahannya situ. Oh kamu dia tahu poin aja. Makanya dari awal tuh kamu jangan bilang seperti ini. Saya mau bertanya, misalkan ini mah ngobrol aja, ngobrol santai. Kebetulan nih, ya kamu gimana? Kamu kan udah besar, misalkan ada tugas, pengen tahu nih
ibu rumah tangga lebih seperti itu aja sih. Ini hanya ngobrol santai. Jangan kau bilangnya saya mau bertanya-tanya. Nah gitu. Jadi kan ini ngobrol santai istilahnya, meskipun ada pertanyaan tapi kan beda kayak tadi kalau langsung to the point nembak. Nah, itu kan orang juga langsung malas sebenarnya kalau kayak gitu. Apalagi yang menyangkut pribadi, nah tiba-tiba langsung tanya hal-hal pribadi. Nah itu kan kesopanan juga, etika kurang. Ya, jadi balik lagi ke kamunya. Saya menggali kayak ngobrol santai gimana, kayak kamu ke temen kalau ngobrol nih, kamu misalkan ke sahabat kamu siapa yang kamu kalau ngobrol pasti lama nggak kerasa waktu itu kan ngobrol, bukan interview. Beda kalau kamu meskipun sama temen kamu yang dekat, interview beda kan, nggak akan ngalir. Kalau ngobrol mah ngalir kan, kadang kamu nggak nanya, teman kamu ngasih tahu sesuatu yang padahal kamu nggak nanya, karena ngalir. Nah, harus bisa seperti itu. Ya itu sebenarnya tuh kalau dibilang tuh susah, gampang-gampang susah tuh ya di situnya. Kamunya bisa nggak? Makanya ada yang namanya itu, ya itu. Ya, ada yang namanya apa? Soft skill. Nah, itu. Kadang orang tuh kurangnya di soft skill, komunikasi. Dia jago, kamu bisa jadi jago bikin aplikasi, tapi soft skill kamu kurang. Jadi kurang tersampaikan apa yang ada, atau jadi keinginan, kebutuhan, permasalahan dari customer. Sama kan nanti misalnya kamu skripsi nih. Misalkan kamu udah dapet nih objek penelitiannya misalkan di perusahaan A. Nah, karena kamu nggak punya soft skill, kamu jadi nggak tahu nih sebenarnya permasalahan itu apa yang benar-benar dibutuhkan. Nah, jadi salah kaprah. Jadi itu terjadi kenapa? Kamu kurang soft skillnya. Padahal kamu udah dapat mak, karena kamu udah jago lah ibaratnya. Ya, secara hard skillnya gampang bikin aplikasi. Tapi karena nggak dapat, nah ini soft skill kurang, nanti itu jadinya akhirnya nggak sesuai. Terus balik lagi, apaan ini? Kok nggak sesuai banget? Bukan ini yang kita butuhkan. Tapi kamu salah dari menggali dari permasalahannya itu. Baik lagi ya ke kamunya sendiri sih. Ini makanya benar kalau dibilang soft skill itu yang paling menentukan. Kayak ngelobi itu kan nggak semua orang bisa ngelobi. Kayak jualan nggak semua orang bisa jualan. Itu kan soft skill. Ya, jadi balik lagi silahkan kembangkan. Makanya yang orang pendiam ya bukan berarti soft skillnya jelek. Orang pendiam, orang yang cerewet bukan berarti soft skillnya bagus loh. Karena cerewet itu beda ngomongnya ya dengan soft skill. Gitu. Ada lagi? Tanyakan silahkan. Pak, Baik, Pak. untuk Terima kasih. Ya, apa? Silahkan. untuk jumlah narasumbernya tetap Pak 1 orang 5 narasumber? Itu minimal. Minimal. Oh. Jadi sebenarnya yang lebih baik itu sebenarnya bukan 5. Kalian udah belajar ini sampling? Udah belajar sampling belum? Teori sampling. Udah belajar belum? Belum Pak kayaknya Pak. Belum. Oke. Ya simpelnya kayak gini lah. Misalkan kamu ini misalkan targetnya ini ya. Misal 1 RW. Ya. Ibu rumah tangga 1 RW, ini misal aja. Ibu rumah tangga 1 RW. Berarti kan kamu harus cari ibu rumah tangga. Itu mah bisa dicari kan, ada pasti data di desa. Tapi 1 RW, bayangin. Nah, dari 1 RW itu ternyata ada kakaknya nih, ibu rumah tangganya. Misalkan nih, 1000. Nah, atau jangan 1000 lah, 100. Misalnya ada 100 ibu rumah tangga. Nah, kamu kan nanti itu kan buat sampling 100 ibu rumah tangga. Ini contoh 100, padahal kan lebih. Nah, dari 100 itu kira-kira yang bisa mewakili 100 berapa orang? Ya, kalau misalkan ini andai-andai dulu, kira-kira kalau dari 100 orang itu kira-kira bisa mewakili itu berapa orang? Sama kayak pemilu tuh. Kan ada sampling, nggak mungkin setiap ini kan. Kalau ini misalkan 100. Kalau menurut saya, kalau 100 ya udah semuanya. Kenapa? Itu validitasnya bahkan lebih tinggi lagi, akan gampang lagi buat ngegalinya lagi.
kan bisa dapat lagi nih bener ternyata dari 100 ini misalkan ada kesamaan nih dari 100 tuh 25 orang permasalahannya A, ternyata dari 20 orang yang lain permasalahannya B. Nah kan kelompok ini bisa dibuat buat persona nantinya, kelompokan kan persona tuh dapat dari situ. Jadi sebenarnya kalau dari 5 orang sebenarnya untuk persona bisa jadi nggak dapat, ternyata dari 5 misalkan kamu hasil 5, oke lah misalnya sekelompok ya, kalau 1 5 sekelompoknya ada 5 berarti 25. Nah misalnya 25, oke ini misal ya, dari 25 itu ternyata ada poin pentingnya, ini yang bukan kamu arahkan ya, yang kamu dapatkan tuh dari 25 itu ternyata 15 sama, itu baru oke bisa diterima. Tapi ternyata kenyataannya dari 25 itu yang sama cuma 5, sisanya mah nggak ada yang persamaan, berarti gagal. Bisa jadi gagalnya kenapa? Karena kurang samplingnya, bukan berarti gagal ternyata cuma 5. Bisa jadi ya karena dari 25 5, tapi ternyata pas kamu tambah lagi misalkan jadi 50, ternyata dari 50 itu yang awalnya 5 misalkan jadi 30. Nah itu berarti ada peningkatan, oh ternyata ngaruh nih. Oke. Sebenarnya hal-hal seperti itu juga seperti itu. Jadi kalau bilang ya itu bersama minimal 5 mah terserah kamu. Itu. Tapi sebenarnya sama, nanti skripsi kan seperti itu sampling. Lebih banyak kan lebih baik validasinya sebenarnya. Berarti kalau misalnya dari 25 itu cuma 5, boleh ditambahin lagi Pak narasumbernya gitu? Iya. Sampai nemu Iya. terbanyak. Betul. Jadi kalau bilang ada batasan nggak? Ya misalnya kalau sampling kayak tadi contoh 100 akan lebih baik 100-nya. Kalau 100 kan udah total ya. Dari 100 total ternyata kayak tadi poinnya yang 25 A, 20 B. Nah, sebenarnya kalau dari 125 ya, itu kan baru yang satu RW itu. Sedangkan ini kan hanya jadiin sampling. Tapi ini kan nanti kedepannya penggunaannya bukan hanya untuk RW itu. Misalkan kamu gunakan untuk semua ibu rumah tangga. Misalkan di daerah saya, berarti kan daerah kamu misalkan satu desa beda-beda, bisa beda RW, banyak RW. Itu lebih banyak lagi. Ini hanya buat samplingnya aja. Bisa mewakili nggak? Intinya itu aja dulu sebenarnya. Jadi jangan sampai kamu udah ini ternyata dari 100 ya makanya cuma 25, rugi. Kayak gitu. Berarti kamu kurang ngegali. Nah, itu bisa jadi kurangnya di situ. Permasalahannya. Ya. Jadi jangan sistem nembak. Kalau nembak berarti kita yang ngarahin. Kalau mereka ini kan benar berarti yang mereka benar butuhin. Tapi pertanyaan jangan emang yang dicari permasalahan tapi bukan berarti langsung nembak. Apa permasalahan Anda? Itu masalah. Gitu. Ya balik lagi kalian silahkan kan udah dapat belum gitu aja. Sampai nah itu bisa oh ini udah oke. Nah, sok aja cobain dulu. Nanti kalau ini kan nanti saya misalkan minggu depan kumpulin lagi perwakilan. Nah, nanti saya cek oke ini udah bisa. Nah, ini kalau udah bisa berarti kalian bisa buat puas berdasarkan dari yang itu. Kalau yang belum saya bisa ini mah masih kurang. Dapat ini mau nggak mau kamu bukan berarti ini bisa jadi masih ada kesalahan dari pertanyaan atau kurang detail lagi, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kamu tuh pertanyaannya udah benar tapi kenapa nggak saya selesai karena kurang detail, masih umum, terlalu umum. Tadi lapar tuh bukan berarti lapar udah aja selesai, enggak, lapar tuh karena apa. Nah itu jadi lebih detail lagi seperti itu. Bisa jadi mungkin kamu kurang detail lagi makanya kurang dapat nanti itu buat ke depan ya, jadinya seperti itu ya. Ada lagi? Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ya gue bilang bener loh, wawancara tuh susah. Yang lebih susah tuh apa? Nah ini kadang nih. Jadi orang itu sebenarnya tahu permasalahan, tapi saat disampaikan beda. Ada yang seperti itu. Beda gitu antara yang dipikiran dengan yang diomongin. Kadang semuanya. Tuh. Tapi ada juga kadang kalau emang dia hal-hal detail enggak, ya udah. Jangan maksa, karena prinsipnya jangan sampai ada paksaan. Nah kayak tadi sebenarnya kita langsung udah aja langsung to the point, bisa jadi sebenarnya dia itu malas nanya gitu tuh. Bisa jadi dia itu
malas nih, nah, ada kegiatan lagi, bisa jadi nih gitu, karena malas, bisa jadi ya, itu silakan ya, perbaiki ini ngaruh buat itu puas, bentar lagi misalnya, jadi biar lebih cepat, nah, ini nyambung nanti buat kedepannya, misalnya ini, jadi ya kebanyakan ya contoh kayak yang sebelum-sebelumnya, salahnya kayak di persona itu salahnya apa? Ada yang persona itu salah, karena kan persona itu hasil dari wawancara sebenarnya. Kan? Jadi ada yang sama sekali nggak sesuai persona dengan yang diwawancara. Dan pertanyaannya itu sama sekali nggak sesuai. Terus ingat, persona itu kan fiktif sebenarnya, hasil personanya, ya. Jadi nggak boleh kamu menggunakan fotonya sama namanya sama, itu nggak boleh, fatal. Gitu. Ya kebetulan karena ada yang saya kenal gitu. Jadi kamu kayak nggak boleh buat persona, contoh misalkan saudara kamu sendiri, itu nggak boleh, kan fiktif persona mah, ya sampai yang orang kenal itu. Oke, fotonya foto orang luar nggak masalah, namanya nama kita, ya kita mah balikin lagi lah, sesuaikan lah, masa misalkan mukanya muka boleh, namanya nama ini, ada penyesuaian dikit lah setidaknya lah. Nah, ini hanya mewakili aja ya persona tuh, itu bisa digali nanti ketahuan tuh dari ya itu wawancara, kamu nggak mungkin wawancara 6 tapi tiba-tiba di persona tuh muncul misalkan segmentasinya lainnya, lah, padahal di wawancara nggak ada, nah itu kan aneh. Jadi situ ya, jadi galinya itu ya itu mengalir, jangan langsung nembak, nah prinsipnya kayak ngobrol santai rasanya seperti itu sih, jangan sampai orang tuh jadi terbebani, kayak jadi apa ya, males lah tuh, karena ada orang ya prinsipnya ya males, aduh, karena kayak interview, nah interview malas orang seperti itu, kayak ngajarin ke anak kecil gitu, kalau dipaksa ayo seperti ini belajar gini nggak akan bisa, nah, anak tuh maunya main, nah sama kayak prinsip gitu, nah, kan belajar sambil bermain, balik jadi bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain sambil belajar, anak-anak cepat masuknya, kayak gitu kan kita menyesuaikan, jadi nggak kayak belajar itu anak-anak tuh, padahal saat langsung ya itu lagi belajar tuh, ya seperti itu ya. Oke, ada lagi? Mau tanya lagi, Pak? Ya, silakan. Kan kalau tadi Bapak bilang kalau bisa orangnya itu yang nggak dikenal ya, Pak ya. Tapi Iya, kan kalau misalkan mahasiswa nih targetnya itu kita kita itu ngeinihin teman kita sendiri itu berarti nggak boleh ya, Pak ya? nggak boleh. Kan kenal. Makanya, misalkan beda kampus. Kan tadi kan nggak boleh ada kayak unsur ikatan emosi, kayak itu kan validasinya. Nanti kan bisa jadi, ini mah bisa jadi kamu manipulasi. Itu kan bisa jadi satu gara-gara itu. Yang banyaknya. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Cukup ya mungkin. Jadi selebihnya ya teknik kamu. Balikin lagi ke kamu sendiri. Nanya-nanya. Gimana ke tadi? Jangan nembak. Hadir. Pokoknya. Jadi umum prinsipnya kayak umum aja kan ngobrol, baru kan kembangin lagi, nah, poin apa, kembangin lagi gitu prinsipnya. Jadi yang namanya wawancara tuh pasti kamu bukan pertanyaannya udah dikonsep semua, makanya kadang jadi nggak nyambung, nah, tadi yang saya bilang ya tuh beda. Pertanyaan pertama mah sama, pertanyaan pertama sama, misalkan kata apa, ibu rumah tangga kan targetnya itu pasti harus ditanyakan, misalkan iya baru kan ngembangin lagi apa, jadi kadang ada pertanyaan itu hasil dari ya itu, dari situ, bukan berarti hasil konsep, kan pengembangan itu mah, dari ngobrol itu kembangan lagi, ada poin penting yang dapat, kembangin lagi, ngobrol padahal nanya sebenarnya saya langsung, jadi orang juga nggak dianggap kayak ditanya, kayak nemenin. Nah misalkan juga wawancara orang itu jangan saat dia sibuk, makanya ketika ini ada waktu enggak, itu juga maksudnya tuh harus tanya, karena kalau dia misalkan lagi mau nganterin anak dipaksa kamu
Pak ini misal Bu atau Pak misalkan udah tahu mau ini maksa, jangan lihat nih ada waktu luang nggak. Nah itu juga kan seperti itu tuh, misalkan ya waktu luang ada, oke. Ya saya mah ngobrol aja santai aja Bu, misalkan ya 15 menit lah insya Allah paling lama, misalkan gitu. Jadi ada etikanya juga ini itu. Jadi nyantai aja, jangan seperti itu. Jadi bisa jadi ngobrol tuh misalkan jangan sampai si ibunya fokus ke kita, bisa jadi nyantai aja Bu, sok aja Ibu, kadang sambil masak kayak kita nemenin misalkan. Nah, jadi nggak apa-apa deh sambil masak, nggak ganggu, kayak nemenin ngobrol seperti itu. Ini contohnya aja itu ya. Jadi silakan digali lagi pertanyaannya seperti itu. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, jadi tugasnya masih sama tapi nanti ada ya beda slotnya, karena nanti itu perwakilan ini buat menentukan untuk UAS. Jadi bisa lanjut enggaknya tergantung dari hasil wawancara kamu ya minggu depan nanti di classroom lah, bisa buat judulnya itu pra UAS ya. Oke, ya, ingat ini kelompok loh, meskipun kelompok tetap aja kalau hasil itu nanti pasti ada bedanya tergantung apa, kan nanti ada misalkan ini mah kalau yang nanti mah pra UAS mah gak apa-apa perwakilan aja mah, kan dari perwakilan juga ada kan, maksudnya misalkan anggota A mau cari siapa aja, ini kan hasilnya ada jelas itu ya itu. Ini bukan berarti perwakilan ya udah anggota itu ada 5, hanya 1 orang wawancara misalkan dia 10 udah mewakili semuanya, enggak boleh, tetap aja cuma hanya yang ngumpulinnya aja 1 orang, nggak usah masing-masing itu. Oke, untuk pertemuan kali ini akan saya cukupkan, akan saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.